Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memberikan umur panjang. Allah mengabulkan doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan 6 bulan yang lalu. Allah kabulkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan hari ini Allah kabulkan untuk bisa bukan hanya bertemu dengan bulan Ramadan, tapi bertemu dengan 10 hari terakhir, hari-hari yang dinantikan, hari-hari yang sangat mulia, yang dimana sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW menunggu hari-hari ini. Maka bagaimana panduan, bagaimana seharusnya kita mengisi hari-hari ini? Rasulullah SAW telah memberikan panduan kepada kita semuanya bagaimana mengisi hari-hari ini. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW diceritakan di sana, kana idza dakhala al-ushru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zar. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, yang dilakukan itu adalah ahya al-lail, menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa shadda mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ma'asyiral mu'minin, dari hadis inilah kita akan mengurai bagaimana Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita dalam mengisi 10 hari yang terakhir. Yang pertama adalah ahyal lail, menghidupkan malam. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam? Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah menghidupkan malam itu dengan tidak tidur, begadang dalam rangka ibadah kepada Allah, diisi dengan tilawah, diisi dengan qiyamul lail, dan diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam itu, dan berharap bahwasanya di antara malam-malam itu ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat mulia, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh orang itu telah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Rasulullah menginginkan bahwasanya kenikmatan yang ia dapati, kelezatan yang ia dapati dalam qiyamul lail, dalam tilawah, dan dalam zikir, itu tidak hanya ia sendiri yang merasakan, beliau sendiri yang merasakan, tapi Rasulullah menginginkan keluarganya juga bisa merasakan dan mendapatkan kenikmatan yang mulia itu, yaitu kenikmatan untuk mendapatkan pahala. Karena sesungguhnya pahala di 10 hari yang terakhir itu adalah hari-hari yang mulia, yang pahala di mana ditingkatkan dan berharap adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada dalam setiap malam. Walillahi utaqa wa dzalika fi kulli lail. Allah akan membebaskan leher-leher hamba itu, dan itu ada pada setiap malam. Maka Rasulullah tidak egois. Rasulullah tidak ingin dirinya sendiri, beliau sendiri yang bisa mendapatkan itu, tapi keluarganya dibangunkan, istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan, menantu-menantunya dibangunkan dalam rangka untuk memperoleh kemuliaan di bulan Ramadan. Kemudian yang tiga, ma'asyiral mu'minin, adalah wasyadda mi'zar, yaitu mengencangkan ikat pinggang. Yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang ini adalah dalam rangka supaya lebih fokus untuk ibadah kepada Allah, maka dengan tidak memperbanyak makan dan minum. Dan yang kedua adalah ya'tazilu an-nisa, menjauhi istri-istrinya. Maka Rasulullah ingin lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan ya'tazilun nisa, yaitu menjauhi istrinya, menjauhi keluarganya, supaya apa? Supaya lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi, menghidupkan malam, kemudian membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya bisa dilaksanakan ketika kita melakukan i'tikaf,
ketika kita berdiam diri untuk kemudian taqarrub ilallah, menyibukkan diri untuk munajat kepada Allah, seraya mengevaluasi hari-hari kita yang lalu, mengevaluasi amal perbuatan kita. Nah, itu semuanya bisa didapatkan ketika kita i'tikaf. Maka ketika puasa itu menjaga diri kita dari melakukan perkataan bohong, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Maka i'tikaf ini adalah berusaha untuk mengkondisikan diri kita untuk tidak berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Karena di masjid, maka insya Allah kita akan sibuk dengan zikir, kita akan sibuk dengan membaca Al-Quran, kita sibuk dengan qiyamul lail, kita akan sibuk dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari tersebut. Maka ma'asyiral mu'minin, jemaah Masjid An-Namira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhussu nafsi wa iyyakum, saya menganjurkan diri saya dan antum semuanya untuk kemudian melakukan i'tikaf semampu kita. Ketika kita tidak bisa mampu i'tikaf 10 hari yang terakhir, maka kita bisa mengerjakan i'tikaf semampu kita. Ketika tidak bisa siang i'tikaf karena kita kerja, maka kita bisa i'tikaf di malam hari. Maka apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dan harapan dari i'tikaf itu adalah supaya kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kenikmatan yang luar biasa, bahwasanya ibadah di malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Maka alangkah nikmatnya satu malam kita ibadah, salah satunya dengan kita bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Kita berharap dari satu di antara 10 itu ada malam Lailatul Qadar, dan kita berharap Allah berkenan memberikan hal itu kepada kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kita tingkatkan tilawah kita tingkatkan sedekah kita, dan kita tingkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan harapan Allah berkenan menerima ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkenan memasukkan ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 10 hari yang terakhir ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita, keluarga kita. Dan jangan lupa doakan bangsa ini supaya Allah menjadikan yang lebih baik dan lebih baik. Al-afu minkum jami'an, hadanallahu wa iyyakum asma'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.